29 September sampai 1 Oktober 2022, SMPS Ananda Bagan Batu mengadakan in-house training implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, narasumber kami Dr. Andes Masuri, yang kami hormati Dr. Matuali Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dan di sini untuk mengikuti kegiatan IHT atau in-house training implementasi kurikulum Merdeka di Sekolah SMPS Ananda Bagan Batu. Namo Sakyam Adi Buddhaya, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Hari ini kami berkumpul di SMPS Ananda Bagan Batu untuk melaksanakan kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sabi sata Bolanto Surikata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang harus kita jalani tentang implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kita. Topik saja, awalnya lewat Pak Domen, ternyata lihat hasilnya agak lebih mudah daripada sama juga Pak Frans gitu. Kemudian ada Ibu berlatih menulis, ayo membaca, mengamati dan sebagainya. ini SD ya? Ya, Oke. SD. Kelas berapa Bu? Kelas 4 Pak. Oke. Nah, itu Setelah beberapa peserta IHT mengajukan pertanyaan, narasumber in-house training Bapak Dr. Andes Masuri menyampaikan materi awalnya, yaitu capaian pembelajaran atau CP. Pada materi ini, setiap guru diharapkan mampu memahami capaian pembelajaran apa saja yang akan dicapai pada setiap fase yang mereka ajarkan. Mengajar jangan, pedoman utamanya jangan begini. Tapi pedoman utama mengajar kita nanti adalah CP yang kita uraikan menjadi TP dan yang kita susun menjadi ATP. Hari ini target kita membuat ATP. Setelah masing-masing guru memahami capaian pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran yang mereka ajarkan, Bapak Dr. Andes Masuri kemudian melanjutkan materi keduanya, yaitu alur tujuan pembelajaran. Seluruh TP yang kita susun, kita atur alokasi waktunya, totalnya sama ya. Per fase. Jadi nyusun ATP itu tidak per jenjang kelas, tapi per fase. Jadi ada ATP fase A yang di dalamnya untuk jenjang kelas 1 dan kelas 2, ada fase B untuk jenjang kelas 3 dan 4, ada fase C untuk jenjang kelas 5 dan 6, ada fase D untuk jenjang kelas 7, 8, 9. Pada hari kedua, Jumat 30 September 2022, kegiatan diawali dengan penyampaian rancangan alur tujuan pembelajaran atau ATP oleh guru-guru sekolah Yayasan Pendidikan Ananda. Kemudian mampu melibatkan dirinya. Kemudian menyayangi dan peduli terhadap diri sendiri dan kepada semua makhluk. Yang pertama
pertama, peserta didik mampu berbicara yang satu tentang beragam topik yang dikenali menggunakan dokumen dan informasi tepat sesuai konteks. Kemudian peserta didik mampu merespon dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain dengan baik dan santun dalam waktu singkat. Mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Dari element ini saya mengembangkan tujuan pembelajarannya yang pertama menyampaikan teks sederhana yang dibacakan menggunakan komunikasi nonverbal. Nextnya yang terakhir, peserta didik mampu menyampaikan pemahaman dari gambar ilustrasi yang diperlihatkan. Hampir seluruh guru memiliki kesempatan untuk menyampaikan rancangan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang telah mereka buat. Setelah penyampaian rancangan alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian Bapak Dr. Andus Masuri melanjutkan materi, yaitu analisis strategi pengembangan modul ajar. Setelah strategi pengembangan modul ajar disusun dengan baik, kemudian materi selanjutnya adalah pengembangan modul ajar. Yang ada di K13 dengan kurikulum merdeka. Ya, KI di K13 itu kurikulum merdekanya ini dan ini sampai semuanya dibandingkan. Ini hanya ada 5. Pertama adalah komponen minimumnya tujuan pembelajaran di sini. Di sini malah dikatakan tujuan pembelajaran yang diambil itu adalah salah satu dari tujuan dalam ATP. Jadi bukan dibuat tujuan baru. Pada hari ketiga, Sabtu 1 Oktober 2022, kegiatan diawali dengan penyampaian rancangan modul ajar oleh beberapa guru. Langkah yang pertama, peserta didik menyusun pertanyaan tentang sejarah lisan yang ada di lingkungan terdekatnya dengan menggunakan rumus 5W1A. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan informasi tentang Di sini tujuan pembelajarannya saya ambil peserta didik memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ditunjukkan dengan mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran kelompok sesuai dengan agama dan kepercayaan. Setelah penyampaian rancangan modul ajar, kemudian Bapak Dr. Andus Masuri melanjutkan materi, yaitu pengembangan modul proyek. Bapak Ibu, di dalam kegiatan proyek itu alurnya contohnya kayak gini. Ada tahap pengenalan, ada tahap kontekstualisasi, ada tahap aksi, ada refleksi dan tindak lanjut. Setelah penyampaian materi, dibentuk beberapa kelompok untuk merancang modul proyek dengan tema berbeda sesuai masing-masing fase. Setelah selesai berdiskusi merancang modul proyek, kemudian dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada satu kelompok untuk menyampaikan rancangan modul proyeknya. Setelah penyampaian rancangan modul proyek, kemudian Bapak Dr. Andus Masuri melanjutkan materi, yaitu penggunaan aplikasi raport intrakurikuler dan raport Anda paham proyek. cara menilainya cukup pakai lembar observasi yang tadi. Jadi yang proyek disimpulkan setiap anak berapa nilainya di setiap proyek. Oke Pak, kita nilainya itu pakai kode 1, 2, 3, 4. Oke. Bisa satu. Sekarang yang kedua, rapor biasa atau rapor intra. Nah, rapor intra ini sama. Kalau dia kelas 7 mau isi biodata dulu boleh, di data siswa. Oke, ada data sekolah, kemudian ini ada data siswa. Ini nama sama nomor induk. Kemudian ada identitas siswa, ini maksudnya kalau kelas 7. Karena nanti untuk menghasilkan rapor depannya biasanya kan ada ini. Itu maksudnya. Hanya untuk itu kalau identitas itu. di sekolah kita ada kebiasaan ada ucapan terima kasih. Jadi saya harap Bapak Ibu kita berdiri dulu.
Di meja makan ada ikan teri. Hati gelisah tiada henti. Karena mau ditinggal Pak Masuri.